Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa rahmatullahi. Amin. Kemarin kita telah membahas tentang kajian kita yang ke-47. Ini kajian kita yang ke-48. Kajian kita yang 48 ini bagian daripada di Daurul Iqtisad Al-Islami binisbati lil alami ajma'i. The role of Islamic economic for the whole world. The role of Islamic economy atau divine economy atau Pancasila economy for the whole world. Itu yang kedua. Yang pertama tentang Zatiyah As-Siyasiyah As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah. Yang kedua ini sekarang kita akan bahas Jadaliyah Jadaliyatus Siyasat Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah. Jadaliyah As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah. Dialektika kebijakan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan. Dialektika kebijakan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, yang kalau di Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Fasiyasah al-iqtisadiyah fil islami kama ittadohalana siyasatun syamilatun mundobitatun tangduru ila jami'il jawanibil insaniyati wa tadkhulu fi i'tibariha kafatal hajatil basyariyah wa tuwaffiqu bainaha bi uslubin jadaliyin dialektiki jadaliyah as-siyasah, dialektika kebijakan al-iqtisadiyah al-islamiyah, kebijakan ekonomi Islam atau ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila. Fasiyasatul iqtisadiyah bermula kebijakan ekonomi Islam fil Islami dalam Islam kama tatohalana sebagaimana yang telah dijelaskan lana pada kita, telah nyata, telah jelas pada kita, itu merupakan siyasatun syamilatun, kebijakan yang mencakup. Itu siyasatun, kebijakan syamilatun yang mencakup, mundobitotun yang disiplin, mundobitotun yang disiplin, tangduru yang melihat ila jawanib jami'il jawanibi,
melihat pada semua atau melihat dalam sisi melihat dalam segala sisi kemanusiaan, seluruh sisi kemanusiaan, semua aspek kemanusiaan, ila jami'il jawanibil insaniyati, melihat pada semua aspek kemanusiaan, seluruh sisi kemanusiaan. Watadkhulu, dan masuk fi atibariha, dalam pikirannya atau perkembangannya, pikirannya insaniyah, masuk kafatal hajatil basyariyah, masuk pada seluruh interest human being, for the whole of interest, for the whole of human being interest, untuk semua hajatnya manusia, keinginannya manusia, for the whole need of human being. Wa taufiqi bainaha, dan merekonsiliasikan antara hajatil basyariyah. Cara merekonsiliasikannya bi uslubin jadaliyin, dengan model atau cara secara dialektis. Secara dialektis itu artinya hukum Tuhannya tetap sama, qul huwallahu ahadnya sama. Tapi ketika dioperasikan di sebuah negara mana saja, itu bisa namanya ketuhanan yang Maha Esa, bisa di ilahiyah, di Arab, bisa apa saja. Kalimat-kalimat operasional ketika dilaksanakan di sebuah negara. Kalimatnya bisa wasawirhum fil amri, itu tetap saja kalimatnya, tidak tambah, tidak kurang. Ketika dioperasionalkan itu secara jadaliyah, dialektikanya bisa berupa musyawarah, bisa rapat-rapat, di dalamnya ada menyampaikan pendapat dengan cara macam-macam. Menyampaikan pendapatnya bisa dengan demo, itu juga artinya menyampaikan pendapat. Demonstrasi, unjuk rasa, menyampaikan opini, tulisan-tulisan, itu termasuk dialektika jadaliyah. Nah, itu dalam negara demokrasi intinya antara lain syuro bainahum. Syuro bainahum itu musyawarah. Musyawarah dimusyawarahkan secara model rapat, model pleno, menyampaikan pendapat. Nah, kalau syuro itu harus huriyah fi ibda'ir ru'yah, merdeka untuk menyampaikan pendapat, baik itu anggota rapat itu atau anggota bangsa itu, negara itu. Nah, itu semua dalam kebijakan ekonomi ketuhanan yang telah lebih jelas, itu siasatun syamilatun mundobidotun, kebijakan yang mencakup
menyeluruh, holistik, dan juga disiplin terus-menerus kayak gitu aja, yang bisa melihat pada seluruh aspek kemanusiaan dan juga bisa masuk dalam setiap pikiran-pikirannya individu tadi, mencakup seluruh kafatil hajatil basyariyah, seluruh jenis kebutuhan manusia, for all the need of human being. Nah, kalau ternyata masih ada konflik kepentingan, baik antara fardi dengan fardi atau fardi dengan jama'i, antara fardi yang khosoh dengan jama'i yang amah, itu harus wat taufiq bainaha, antara kebutuhan itu harus ada rekonsiliasi, mencari titik temu. Titik temunya tentunya bi uslubin jadaliyin, itu dengan cara model dialektika negara, tempat, dzuruf, zaman itu. Bisa saja peraturan di Jakarta, Pemda Jakarta berbeda dengan Pemda di Jawa Timur, Pemda di Aceh, Pemda di Papua, di mana saja itu bisa berbeda-beda, walaupun perintahnya sama, yaitu jangan membuat bohong, misalnya perintah Tuhannya, jangan membuat menipu, jangan membuat kerusakan. Nah, ancamannya pun bisa sama, jangan membuat kerusakan. Cara rekonsiliasinya juga bisa beda dan bisa sama. Rekonsiliasi di Jakarta kalau ada urusan kekerasan dengan cara hukum yang langsung, hukum positif. Misalnya di Papua, selain dengan hukum positif, ada hukum masyarakat, hukum adat, dikumpulin. Kalau non-muslim pada ngumpulin babi, nyembelih babi atau apa, itu non-muslim. Nah, itu jadaliyah, dialektika, dalam rangka mencari taufik bainaha bi uslubin jadaliyin, bisa beda-beda. Walakinahu uslubun jadaliyun khosun, tetapi di sini tidak terbuka semua uslub itu islami. Semua uslub model yang berbeda itu islami, tidak. Tapi uslubun jadaliyun, cara-cara yang dialektika, yang khosun, yang tertentu, yang spesifik, ada batasnya. Ada batasnya karena agama Islam membatasi. Ada batas-batasnya. Namanya saja aturan. Aturan itu ya untuk membatasi. Karena kalau tidak dibatasi ya namanya tidak ada aturan. Gitu, sekarang dewe nggak ada batasnya, ke kanan ke kiri naik motor ada batasnya, aturannya, tidak ke kanan ke kiri zigzag, lampu merah terabas saja, tidak.
Dzalika annal Islam, sesungguhnya jadaliyah, annal Islam, sesungguhnya Islam itu yukiru at-tanaqudot al-ijtimaiyah al-mawjudah fil hayah. Annal Islam, karena sesungguhnya Islam itu yukiru mengakui, atau Islam mengakui at-tanaqudot, akan kontradiksi al-ijtimaiyah yang secara sosial, al-mawjudah yang ada fil hayati dalam kehidupan. Islam mengakui kontradiksi-kontradiksi yang belum nyambung, belum pas, belum sesuai, masih ganjel, itu diakui oleh Islam. Memang itu persoalan hidup yang harus diselesaikan, gitu. Tidak semua otak manusia itu sama, kepenginannya sama, keinginannya sama. Tidak semua wong kepenginannya pulang hari ini, ada kepenginannya makan bakso, ada kepenginannya nyambel, sudah macam-macam lah. Ada yang sudah kepengen nikah cepet-cepet, takut nggak laku gitu. Ada yang belum dapat gitu. Ya udahlah, sama-sama santri gitu boleh aja lah. Kalau nggak punya duit saya nikahkan oleh saya, beres semua. Sudah berapa ini yang saya nikahkan ini? Dari teman-teman kamu yang terdahulu. Jadi kalau kamu mau nikah, nggak punya duit, ngomong sama saya, ngomong sama Umi, sudahlah tak nikahkan, beres semua. Saya selamati juga wes. Gitu. Karena nanti kalau nggak potongin kerbau, ya bayang-bayangannya kerbau yang dipotong. Ya bayangkan doang, bayangin motong kerbau itu, ya nggak apa-apa. Nah, Islam mengakui tanaqudot al-ijtimaiyah al-mawjudah fil hayah. Islam itu mengakui tentang kontradiksi-kontradiksi. Nah, tapi ada jalan keluarnya. Kalau kontradiksi, jalan keluarnya itu, karena itu diakui dengan cara at-taufiq bainahuma, merekonsiliasikan, memusyawarahkan sampai ketemu titik jalan keluarnya, kayak gitu. Nah ini kehidupan kan banyak banget. Ada yang kepengen nikah bulan besok gak punya duit, bilang kalah tahun depan kapan ya, gak jelas gitu. Nah ya dimusyawarahkan. Nah itu kan namanya tanaqudot, yang perempuan ikut ingin cepat, yang laki ingin nanti-nanti misalnya, atau sebaliknya, itu namanya tanaqudot. Sekeluarga yang ingin sarapan yang paling mahal, yang satunya ingin, lah ya sudahlah goreng tempe aja. Nah itu kan tanaqudot gitu. Nah kalau tanaqudot kayak gitu, yang satu ingin A, yang satu ingin B, sementara ada 258 juta orang, gimana itu kalau tanaqudot semua? Nah itulah maka ada sistem pembatasan-pembatasan yang namanya an-nuzum, undang-undang. Perintah Tuhannya ya mungkin satu gitu. Apa satu itu? Jangan Anda berbuat madorot, jangan Anda membunuh diri Anda, wala taqtulu anfusakum. Itu bisa macam-macam undang-undangnya itu. Dialektika undang-undangnya macam bisa undang-undang apa namanya traffic, lalu lintas darat, laut, udara, biar nggak pada
terbunuh. Bisa undang-undang keselamatan kerja. Undang-undang keselamatan kerja biar tidak mudah terbunuh. Bisa undang-undang memiliki senpi, senjata api. Nah, itu untuk biar tidak saling membunuh. Padahal ya perintah Tuhannya kayak gitu aja. Tapi bentuk undang-undangnya bisa beda-beda. Itu. Karena apa? Karena mengakui tanaqudot al-ijtimaiyah al-mawjudah fil hayat. Jadi mengakui dan membuat jalan keluarnya tentang persoalan-persoalan yang masih tanaqudot secara sosial yang ada di masyarakat. Apa itu intinya? As-sabat wa tatawwur. As-sabatu wa tatawwur, yaitu hukum tetap. As-sabat, hukum tetap, hukumnya Allah. Yang satu tadi wala taqtulu, ya wala taqtulu aja. Memang nggak pernah tambah Qur'annya, hadisnya. Wa tatawwur dan perkembangan, development, perkembangan, sophistication, development, itu tatawur. Nah, tatawur itu terus berkembang aja. Qur'annya tetap, hadisnya tetap, persoalannya berkembang terus. Contohnya, kita dilarang memakan, meminum barang-barang yang dilarang, yang najis itu, atau memasukkan barang ke badan kita hal-hal yang najis. Nah, kalau ada vaksin, besok vaksinnya vaksin COVID-19. Kalau dulu kemarin kalau mau berangkat haji umroh ke Saudi harus vaksin meningitis, vaksin polio, vaksin apalagi. Nah, vaksin-vaksin itu kalau ternyata tidak ada yang suci sementara dibutuhkan, nah itu pandangannya bagaimana dalam tatawur perkembangan dunia ini. Itu dikaji di dalam kitab fikih. Sebaiknya langkah nomor 1 itu harus yang semua halalan thayyiban, yang tidak najis. Itu pendapat nomor 1. Artinya ketika yang najis haram, tidak boleh. Nah, tapi karena ternyata mendesak, darurat, orang itu kalau nggak divaksin pada mati menurut penelitian risetnya. Nah, ketika darurat menjadi meluas atau menjadi boleh. Tapi kalau darurat, itu pandangan nomor 1. Pandangan nomor 2 menjadi mubah, boleh-boleh aja vaksin yang ternyata masih najis. Tapi kalau nggak ada vaksin lain, umat Islamnya nggak mau meneliti cari obat yang membuat yang halal. Nah, ini pentingnya ilmu kedokteran yang untuk membuat obat ya jadi kayak gini nih. Umat Islam harus bisa membuat itu. Karena perintahnya Nabi itu cuma tadawaw, berobatlah. Nah, ketika perintah berobat, maka sesungguhnya di dalamnya mengandung, nah kalau berobat berarti harus ada obat. Nah, kalau harus ada obat berarti kita wajib membuat obat.
Nah, jadi umat Islam disuruh juga untuk belajar tentang obat-obatan yang halal. Begitu. Nah, obat itu, penyakit itu tatawur. Sementara perintahnya itu tetap begitu. Tadawau likulli da'in dawa. Itu dalam hadisnya misalnya kayak gitu. At-tabat wa tatawur, maslahatul fardi wa maslahatul jamaah, merekonsiliasikan antara kemaslahatan individu-individu, maslahatul fardi, wa maslahatul jamaah, dan kemaslahatan bersama publik, kemasyarakatan masyarakat umum, kemaslahatan publik sama kemaslahatan individu kadang-kadang tanakudot, kadang-kadang seperti Undang-Undang Ciptaker ini masih ada tanakudot. Nah, tanakudot itu adalah maujudah fil hayah, di dalam hidup itu ada, maka nggak usah gelisah risau juga, memang faktanya dalam kehidupan ada, maka Islam pun yukir tanakudot al-ijtimaiyah al-maujudah fil hayah. Diakui adanya tanakudot, adanya kontradiksi dalam pengambilan cara, baik kontradiksinya secara fard atau jamaah, maslahatul fardi, kemaslahatan individu, wa maslahatul jamaati, dan kemaslahatan bersama. Al-masalih al-madiyah wal hajati ruhiyah. Begitu pula kontradiksinya bisa kemaslahatan materi wal hajati ruhiyah, dan kebutuhan ruhani. Kontradiktif di dalam kebutuhan rohani dan kebutuhan materi. Sementara Islam mengakui dua-duanya, yaitu kita butuh materi untuk takmirud dunia, kita juga butuh ruhani untuk kehidupan di akhirat. Gitu. Nah, kalau ada konflik antara materi dan ruhani, harus direkonsiliasikan. Rekonsiliasinya gampang, dengan niat karena Allah, itu sudah jadi ruhani. Anda mau kerja apa, kelihatannya materi, kelihatannya dunia, diniatin untuk Allah, li ajlillah, itu sudah jadi ibadah. Begitu itu. Asal semuanya mengikuti perintah ketuhanan, perintahnya yang diikuti. Illa anna nuqtata al-khilaf as-siyasa bainal islam wa kafat al-madhab, bainal islami wa kafatil madhabi wa nudhumil wadayati as-sa'idati kama sabak an asyarna. Illa kecuali anna nuqtatal khilaf as-siyasah, sesungguhnya poin perbedaan yang mendasar, poin perbedaan yang mendasar bainal islami, antara Islam, wakafatil madhahibi, dan seluruh doktrin-doktrin, wanudhumil wada'iyati, dan seluruh sistem positif wada'iyah as-sa'idati yang berlaku. Nudhumil wada'iyah as-sa'idah itu artinya sistem-sistem positif, sistem-sistem yang digunakan, yang berlaku, yang konvensional semua. Itu wada'iyah, sistem-sistem yang positif. Kama sabak, seperti keterangan yang telah lalu, an asyarna, yang aku telah menjelaskan, telah menunjukkan, aku telah mengisyarahkan atau menunjukkan siapa kita.
Jadi kita telah menunjukkan hal itu, yaitu tentang nuzumil wad'iyah as-sa'idah, tentang nuqtoh al-khilaf al-asasiyah, poin berbeda yang mendasar, poin perbedaan yang mendasar. Tatamatsalu fi anna hadhihi tanaqudat al-ijtimaiyah, tatamatsalu yang terwakili fi anna hadhihi tanaqudat, sesungguhnya kontradiksi ini al-ijtimaiyah yang secara masyarakat, secara umum, secara sosial, ta'tabiru fi nadril islami, menjelaskan atau tu'ta baru dijelaskan fi nadril islami, dalam pandangan Islam, diperjelaskannya dengan kalimat kasalibi wal mujabi, seperti negatif wal mujabi dan positif. Jadi tanaqudot ini, kontradiktif ini dijelaskan dengan kata lain positif negatif. Positif bagi X, negatif bagi yang Y. Positif bagi fardiyah, negatif bagi jamaiyah, jamaah. Bisa kayak gitu. Bisa dijelaskan dengan kata-kata positif negatif. Lita'awuni watakamuli, untuk tolong menolong. Lita'awuni, untuk tolong menolong, to help each other. Watakamuli, dan saling melengkapi. Saling melengkapi. Fulfillment each other, saling melengkapi. Lalitasarru'i wal iktitali, bukan untuk berantem. Tasarru', lalitasarru'i, bukan untuk berantem, wal iktitali, dan bukan untuk saling membunuh. Jadi kalau ada tadoru, kalau ada tanaqudot, itu harus diselesaikan dengan cara at-taufiq. Kalau ada tanaqudot, bertentangan pendapat, baik suami istri, bapak anak, ibu anak, atau tanaqudot di masyarakat, apa saja yang tanaqudot, itu tentang persoalannya maujudah fil hayah, ada di dalam hidup. Tanaqudot itu menurut saya setiap detik ada. Setiap detik ada tanaqudot, karena itu manusiawi dan itu adalah biasa dalam kehidupan. Positif negatif itu ya biasa. Maka yang dibutuhkan adalah ta'awun watakamul, lalitasal iktital. Yang dibutuhkan adalah ta'awun dan takamul, saling membantu dan saling melengkapi, bukan saling membunuh, bukan saling menafikan, bukan saling mentiadakan. Itu orang hebat hidup di mana saja, tanaqudot pasti ada. Mau bikin apa saja ada tanaqudot, ada pasti. Apalagi orang 258 juta satu negara Indonesia, kepinginannya beda-beda. Nah, tapi itu semangatnya yang harus dilakukan adalah ta'awun wat takamul, la litasarruq wal iktital. Semangatnya semangat gotong royong dan saling melengkapi.
Ya'malu alal ibqa'i ala titkat tanaqudati wa taufiqi bainahuma. Ya'malu melaksanakan alal ibqa'i untuk mempertahankan ala tilkat tanaqudati atas kontradiksi itu, melakukan untuk mempertahankan tanaqudot wa taufiq bainahuma, dan merekonsiliasikan antara keduanya yang tanaqudot. Jadi karena itu tanaqudot itu barang pasti ada dalam hidup, itu ini wamin sama ya kelewatannya. Wamin sama fawa ala khilafin ala khilafi kafatil madhahibi wan nuzumil wad'iyati as-sa'idah. Wamin sama, dan dari sana fahuwa maka bermula ta'awun wa takamul alal khilaf atas sesuatu yang beda, ala khilafi kafatil madhahibi atas perbedaan doktrin-doktrin, wanudumi dan perbedaan sistem al-wad'iyah yang positif, sistem-sistem positif as-sa'idah yang berlaku. Jadi karena di sana ada beda-beda doktrin dan sistem yang berlaku, Anda bisa dibolehkan secara hukum di Indonesia. Di Indonesia masih boleh meludah sesembarangan. Di Indonesia cok gitu. Kamu ke Singapura sudah nggak boleh meludah sembarangan kayak di sini, pos kayak gitu. Bisa ditangkap langsung kena hukum. Di Indonesia kamu nyebrang jalan asal aja, sering gitu. Di Singapura kalau nggak lewat penyeberangan jalan, tangkap langsung. Nah itu namanya khilafi kafatil madhahibi, karena perbedaan doktrin-doktrin, wanudum, dan bedanya undang-undang atau sistem al-wad'iyah as-sa'idah yang berlaku, hukum-hukum yang positif yang berlaku. Bisa beda-beda itu, hanya kayak gitu beda. Di Indonesia bawa rokok satu bal gitu nggak ditangkep, boleh-boleh aja. Ke Singapura kamu bawa rokok dari Indonesia diperiksa, ya udah kena denda kalau nggak mau bayar pajak. Itu beda-beda. Itu namanya ala khilafi kafatil madhahibi wan nuzumil wad'iyati sa'idati. Ya'malu alal ibqa'i, bekerja untuk mempertahankan ala tilkat tanaqudati atas kontradiksi itu, wa taufiqi, dan mempertahankan atas rekonsiliasi bainahuma antara yang tanaqudot. Jadi Islam mengakui tanaqudot itu ada, tapi taufik bainahuma juga ada. Jalan keluarnya itu. Nah kalau Islam nggak ngakui tanaqudot, setiap manusia aja keinginannya udah beda-beda, mau makan, mau minum kopi apa teh, bingung. La ala jutin, tidak untuk menyangkal, au nafyi ahadihima, atau mentiadakan salah satunya, lil akhori, dengan lainnya. Adanya tanaqudot dengan
jalan keluarnya dengan at-taufiq bainahuma itu tidak untuk saling menafikan, la ala juhtin aw nafyi ahadihima lil akhar, tidak untuk mentiadakan salah satu, tidak. Buruh masih minta belum cocok sama undang-undang ciptaker, pemerintah juga masih mempertahankan itu. Itu intinya adalah suruh at-taufiq bainahuma, untuk rekonsiliasi antara dua-duanya. Tidak boleh yang buruh menafikan kepentingan pemerintah, yang pemerintah menafikan kepentingan buruh, begitu. Itu artinya begitu. Artinya la ala juhdin aw nafyi ahadihima lil akhar, tapi cari jalan keluarnya untuk mencari taufik wal muwazanah, rekonsiliasi dan keseimbangan. Ala anahu, sesungguhnya taufik fi ba'dil halat al khasah, pada keadaan yang tertentu, ada keadaan yang khusus yang tertentu, qad yaghlibu ahaduhuma alal akhar, terkadang yang satu lebih besar, yaghlibu menang, apa ahaduhuma, salah satunya yang tanaqudot alal akhar, atas yang lain. Kadang kepentingan negara lebih diutamakan dalam hal tanaqudot ini. Kadang juga kepentingan pribadi masyarakat buruh yang diuntungkan. Qad yaghlibu ahaduhuma alal akhar. Ketika ada tanaqudot seperti undang-undang ciptaker ini, kadang yang diundangkan, yang diuntungkan adalah yang demonstrasi. Ada yang tidak dilaksanakan. Contohnya apa? Undang-undang Omnibus Law tentang pendidikan, pemerintah ngalah. Apa ngalahnya? Ngalahnya tidak diundangkan. Yang tentang pendidikan di drop. Itu. Nah, kadang yang ngalah adalah sisi lainnya. Nah, itu mengalah dan mengalah, mengalah dan tidak mengalah, itu tidak untuk saling menafikan dan tidak untuk saling mentiadakan. Yang dicari titik temu at-taufiq bainahuma, itu yang dicari. Bisifatin mu'aqqatatin, dengan sifat-sifat tertentu. Mu'aqqatatin yang sementara, wa biqadri darurah, dan dengan kadar kedaruratan. Ukurannya kedaruratan. Mana sih? Jadi kalau governmentnya itu kadang lebih besar, atau fardiyahnya kadang lebih besar, itu biasa begitu. Artinya boleh-boleh saja begitu. Memberi, seperti kan tuntutannya yang pendidikan, itu berarti yang nuntut seperti kita-kita orang pendidikan. Nah, itu lebih besar karena pemerintah kemudian mengalah. Yang begitu itu boleh dalam hukum kebijakan ekonomi ketuhanan. Begitu pula sebaliknya dan seterusnya. Dengan melihat bisifatin mu'aqqatatin wa biqadri darurati. Mana dilihat yang terpenting, yang darurat. Itu. Wadhalika, dan bermula hal itu yang tadi harus taufik bainahuma, la
ala juhtin au nafya hadihima lil akhar li i'adati tawazun, untuk watahqiqit ta'awun alladhi huwa mubtaghahu, li i'adati tawazun, untuk mengulangi keseimbangan, i'adah, watahqiqit ta'awun, dan untuk merealisasikan gotong royong, saling membantu, alladzi huwa mubtaghahu, yang menjadi wa bermula tahqiqut ta'awun itu mubtaghahu, tujuannya at-taufiq lil mutadoribah atau at-taufiq lil tanaqudot, yang tanaqudot. Jadi intinya untuk mencari sepakat, suruh sepakat semua, tidak mungkin suruh sepakat semua, yang pikirannya banyak. Nah, adanya kemudian ya qad yaghlibu ahaduhuma, yaghlibu itu ya aglabiyah ya mayoritas. Jadi kita ngambil aturan caranya begitu, mayoritas sepakat ya sudah disepakati, gitu. Mayoritas sepakat ya disepakati. Karena qad yaghlibu ahaduhuma alal akhar. Wa idza kana, dan ketika ada apa as-siyasatul iktisadiyah al-islamiyah, kebijakan ekonomi Islam, kebijakan ekonomi ketuhanan, atau kebijakan ekonomi Pancasila, karena Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, maka kebijakannya adalah ala nahwi ma sabaqa bayanuhu, ala nahwi ma, tak seperti hal-hal sabaqon telah lalu apa bayanuhu, penjelasannya. Penjelasannya sudah lebih dulu, taufik baina kafatil masalih al muta'aridoh, yaitu merekonsiliasikan seluruh kemaslahatan yang masih kontradiktif, bima, dengan hal-hal yuhaqqiqu al bima, dengan hal-hal direkonsiliasikan, bima, dengan hal-hal yuhaqqiqul masalih al-am, dengan hal-hal yang merealisasikan kemaslahatan umum. Jadi kalau suruh milih, kalau tetap tidak sepakat aja antara masalih fardiyah dengan masalih amah, sudah direkonsiliasi, diajak rekonsiliasi, di-merge, dimusyawarahkan, nggak sepakat-sepakat. Nah, untuk mengambil kesepakatannya itu adalah kudima al-amah, dahulukan yang untuk umum, yang untuk orang banyak, kepentingan orang banyak diutamakan. Begitu. Kalau sudah nggak ketemu-ketemu, itu harus diutamakan untuk orang banyak. Jadi kesimpulannya, walaupun banyak yang demo, banyak yang ini, ya banyaknya kan berapa banyaknya. Nah, itu harus direkonsiliasikan. Nggak ketemu-ketemu rekonsiliasinya. Rekonsiliasinya nggak ketemu-ketemu, maka diambil kesimpulan, diputuskan, tetap dahulukan masalih alam, kemaslahatan umum itu didahulukan menurut kebijakan ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, itu begitu.
Jadi dasarnya itu dasarnya. Kita mau jadi presiden, mau jadi DPR, mau jadi menteri keuangan, mau jadi menteri koordinator, menteri apa saja, kita harus paham cara membuat kebijakan. Gitu. Dulu saya, disertasi saya, doktor saya disertasinya adalah kebijakan ekonomi. Ekonomi ketuhanan, ya ekonomi Islam. Ini kenapa saya baca kitab ini sesuai dengan disertasi saya dulu. Ini saya baca kitab ini biar Anda melek paham, santri-santri ngerti cara membuat kebijakan ekonomi ini. Nah, kebijakannya gampang kayak gini nih. Jadi kalau kita mau jadi presiden itu sudah punya ilmunya, dan kiai-kiai rata-rata sudah punya ilmunya ini semua. Maka kiai bisa lari ke sana jadi apa, ke sini jadi apa, karena kitabnya lengkap, buku-bukunya lengkap, diajarkan semua. Ya seperti ini sekarang kita belajar tentang kebijakan ekonomi. Itulah kehebatan santri-santri. Makanya dari zaman berdirinya Republik ini, santri harus siap jadi apa saja. Bisa jadi Panglima TNI, bisa jadi polisi, bisa jadi gubernur, wali kota, lurah, camat, bisa jadi presiden, bisa jadi wapres. Itu kenapa? Ya karena kiai-kiai mayoritas walaupun sarungan itu udah rata-rata udah baca kitab-kitab ini nih. Kitab-kitab ini udah dibaca oleh para kiai-kiai. Ini ini hukum-hukum biasa kok. Nah, tinggal diterapkan dalam kebijakan. Mau buat kebijakan apa saja. Itu. Wa taqaddama al-hallul amaliyu lil mushkilatil iktisadi. Wa taqaddama, dan telah terdahulu apalah hallul amaliyu, solusi kerja, lil mushkilah al-iktisadiyah, atas problem-problem ekonomi. Kita telah jelaskan solusi-solusi atas problem-problem ekonomi pada bab-bab yang terdahulu. Wabitali, dan berikutnya limuskilatil harbi wassalam, juga telah terjelaskan tentang problem-problem peperangan dan perdamaian. Jadi kebijakan ekonomi dalam keadaan perang kayak apa, kebijakan ekonomi dalam keadaan damai kayak apa, sudah kita jelaskan semua. Jadi udah nggak gelagapan gitu kalau mau jadi presiden, karena ilmunya udah ada semua. Kondisi apa saja, mau buat kebijakan ekonomi dalam keadaan al-aubah, keadaan pandemi kayak gini, kitabnya udah ada, gampang semua. Jadi jangan Anda itu pikirannya kecil, takut, nggak perlu takut, udah ada ilmunya semua. Itu kebijakan ekonomi dalam keadaan al-aubah, al-aubiah, keadaan pandemi, keadaan harb, keadaan salam, keadaan perang, keadaan damai. Itu udah ada caranya semua. Fa'inau minal khairi, fa'inau, karena sesungguhnya al-hal al-amali lil muskilah al-iktisadiyah, itu minal khairi, dari termasuk kebaikan, antutaliya hadhihi siyasa, untuk
solusi praktis untuk membuat kebijakan. Untuk membuat kebijakan ini bidauliha pada negaranya. Itu bukan bidalwiha, tapi bidauliha mestinya. Pada suatu negara. Wa ayyusahamal iktisad al-islami, dan hendaknya saling mengisi, saling membantu, saling mengisi apal iktisad al-islami, ekonomi ketuhanan, fi hali masyakilil alam, dalam solusi problem-problem dunia. Ilmu ini yang kita kaji ini sekarang itu bisa menjadi solusi problem-problem dunia. Problem-problem dunia ya macam-macam. Ada harb, ada salam, ada iktisad, ada kelaparan, ada pandemi, pagebluk, macam-macam. Nah ini dasar membuat kebijakannya baik kondisi aman, nyaman, tidak ada perang atau kondisi perang atau kondisi pandemi, kondisi ekonomi lagi ada turun, kondisi ekonomi naik, kondisi ekonomi kontraksi. Nah itu ada semua. Ini kemarin kita sudah jelaskan dari kajian nomor 1 sampai sekarang sudah kajian nomor 48. Bisa dilihat di YouTube masing-masing, cari nomor 1 sampai 48 hari ini. Wa minuna, dan dari sini tabarroza hamiyatul iktisadil islami wa daurihi binisbati lil alami ajma'in. Wa minuna, dan dari sini tabarroza menjadi real, menjadi nyata, highlight ahamiyatu ahamiyatul iktisadil islami, pentingnya ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila, wa daurihi, dan perannya binisbah lil alam ajma, untuk seluruh dunia, untuk seluruh dunia. Jadi pentingnya ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila ini untuk seluruh dunia, karena sistem ekonomi dunia mengambil salah satu sebagian daripada ekonomi ketuhanan ini. Ekonomi ketuhanan ini dimulai abad awal ke-7, ekonomi kapitalis dimulai dari abad 16, 17, 18. Ekonomi sosialis untuk jawab ekonomi kapitalis dimulai abad 19. Maka dua-duanya, kapitalis yang ngambil sebagian daripada ekonomi ketuhanan, sosialis juga ngambil sebagian daripada ekonomi ketuhanan. Digabungin sosialis sama kapitalis, walaupun tidak sama besarnya atau sama kecilnya, itulah ekonomi ketuhanan. Itu. Jadi jangan bingung. Ada orang ngomong kapitalis, 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 sosialis, sosialis, sosialis. Jangan bingung. Ini udah ada semua di kitab ini. Wa idza kana, dan ketika ada pahadat daur lam yatahaqqaq hatal an. Wa idza kana, dan ketika ada pahadat dauru, rule-nya, perannya. Wa idza kana, dan ketika ada pahadat dauru, peran ini lam yatahaqqaq, belum jadinya tahatal an sampai sekarang. Nah, ternyata ajaran ini kok belum terrealisasikan hari ini, detik ini, belum semuanya, belum semuanya seperti ini.
masih banyak kapitalisnya misalnya, atau masih banyak sosialisnya, misalnya, atau masih banyak kapitalisnya, masih besar kapitalisnya, belum semuanya ya tahakkuk realisasi hatal an sekarang, famuroduhu, maka bermula artinya kalau sampai hari ini koti belum terlaksana ekonomi ketuhanan ini atau ekonomi Pancasila yang sudah dimulai di Indonesia dari tahun 1945 kok belum nyata, famuroduhu kusuru ulama muslimin an bayani ma'alimil iktisadil islami wa ibrozi dhatiyatin siyasiyatin wata fawukiha. Artinya kusuru ulama muslimin, sedikitnya ulama-ulama Islam an bayani ma'alimil iktisodi, dari menjelaskan ilmu-ilmu ekonomi. Nah, kalau ekonominya di suatu negara, apalagi itu negara yang mayoritas muslim, kok ternyata aturannya itu masih belum muslim, masih belum ketuhanan, maka artinya ulama-ulama muslim di negara itu kekurangan, masih kurang, masih cepat, masih sedikit menjelaskan tentang ekonomi Islam. Nah, kira-kira di Indonesia sudah banyak apa belum ulamanya, kiainya yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi? Udah banyak apa belum yang menjelaskan tentang praktek-praktek ekonomi? Nah, kalau ternyata undang-undangnya masih sedikit di Indonesia, itu artinya famuroduhu kusuru ulama'il muslimin fi Indonesia an bayani ma'alimil iktisadil islami. Itu artinya masih sedikit, masih kurang orang-orang, ulama-ulama ngomong tentang kebijakan. Maka ini kita ajarkan setiap pagi ini agar santri-santri ngerti melek tentang bagaimana membuat kebijakan ini, wabil khusus kebijakan ekonomi, wa ibrozi dzatiyati siyasatihi, dan menampakkan, menonjolkan ya intisari daripada kebijakan ekonomi. Itu masih kurang ulamanya untuk menonjolkan, menampakkan ibroz dzatiyati siyasatihi wa tafawuqiha, dan keunggulannya. Jadi ulama-ulama ini mestinya menjelaskan ke publik di acara haul, jelaskan tentang kebijakan ekonomi. Di acara maulid, sekarang kan masuk nih bulan maulid, maulidan, jelaskan Rasulullah ketika membuat kebijakan ekonomi. Mestinya kayak gitu. Ini mumpung bulan maulid, saya harapkan kiai-kiainya bisa menjelaskan sejarahnya Rasulullah jadi presiden. Rasulullah membuat kebijakan-kebijakan, jelaskan di publik agar pada tahu, agar tidak gagap gugup. Yang gagap gugup itu misalnya ngomong syariah saja udah ketakutan. Itu ngomong ekonomi syariah aja sudah ketakutan, ngomong hukum syariah saja sudah ketakutan.
Padahal kebijakan ekonomi ketuhanan ini ya ada kapitalisnya, ada juga sosialisnya. Karena kapitalis dan sosialis itu ngambil dari bagian ekonomi ketuhanan dalam ajaran Islam. Inilah kajian pagi hari ini yang ke-48, yang insya Allah kita besok akan teruskan kajian yang 49, yaitu Al-Iqtisad Al-Islami fi ra'i ba'dil ulama il-ajanibi. Kebijakan ekonomi ketuhanan dilihat dari pendapat-pendapat pakar-pakar sedunia, orang lain. Jadi pakar-pakar kapitalis ngomong, pakar-pakar sosialis ngomong. Nah, kita lihat besok pakar siapa saja yang menyoroti tentang ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila ini. Kajian yang ke-49 besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.